Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi mitos. Dan kali ini Mami Furi akan membahas tentang mitos hantu-hantu legendaris yang kurang populer di masyarakat Indonesia. Nah, kira-kira sosok hantu apa saja sih yang legendaris tapi kurang populer? Namun sebelum membahas tentang mitos hantu-hantu kurang populer ini, jangan lupa bagi kalian penggemar boneka-boneka edisi Nusantara yang cantik seperti Nyai Series yang ada di sebelahnya Mami Furi, kalian bisa order dengan DM ke Instagram Furi Harun atau boneka Furi Harun account ya. Ada banyak sekali boneka-boneka cantik ataupun creepy di sana. Makhluk halus merujuk pada entitas spiritual yang berasal dari individu yang telah meninggal dunia. Akan tetapi dalam beberapa keyakinan agama dan tradisi dikemukakan bahwa hantu adalah entitas jahat atau setan yang mengambil bentuk menakutkan untuk mengganggu serta menimbulkan ketakutan di kalangan manusia. Di Indonesia kita mengenal beragam cerita makhluk halus seperti pocong, genderuwo, hingga kuntilanak. Ada yang konon berada di mana-mana, bahkan di tempat tinggal kita. Bahkan ada sosok beberapa hantu yang semakin melekat karena sering diangkat ceritanya dalam berbagai film horor di Indonesia. Namun kenyataannya, masih banyak sekali hantu seram lainnya yang dianggap sebagai hantu legendaris. Seperti halnya beberapa hantu lokal berikut. Mungkin sosok hantu lokal ini belum menyamai kepopuleran kuntilanak, pocong, ataupun genderuwo bahkan tuyul. Namun ya, berikut ini adalah beberapa hantu di Indonesia yang kurang populer, tetapi memiliki cerita dan latar belakang yang sangat menarik. Yang pertama adalah sosok hantu Palasik yang berasal dari daerah Minangkabau. Nah, bagi kalian yang tinggal di Minangkabau mungkin sudah tidak asing dengan sosok hantu Palasik ini sendiri. Hantu Palasik berasal dari cerita rakyat Minangkabau di Sumatera Barat. Digambarkan sebagai makhluk gaib yang berwujud kepala manusia terbang dengan organ tubuh yang menjuntai. Palasik diyakini mencari bayi, baik yang masih di dalam kandungan maupun yang sudah meninggal, untuk dihisap darahnya atau bahkan dimakan jiwanya. Kemudian yang kedua adalah sosok hantu Popo yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, bagi orang Sulawesi Selatan, gimana nih? Apakah kalian suka mendengar tentang sosok hantu Popo? Popo adalah hantu dari Bugis Makassar yang sering dikaitkan dengan ilmu hitam. Bahkan hantu ini dipercaya sebagian manusia yang bisa berubah bentuk menjadi makhluk gaib untuk terbang mencari mangsanya. Korban biasanya adalah anak-anak yang seringkali menjadi santapannya. Kemudian sosok hantu yang ketiga adalah hantu jerangkong yang asalnya dari Jawa Barat. Nah, karena Mami Furi berasal dari Jawa Barat, waktu kecil seringkali mendengar sosok hantu jerangkong. Cuman karena kepopulerannya kalah sama sosok pocong ataupun kuntilanak, jadi hampir tidak terdengar. Nah, sosok jerangkong ini sendiri adalah hantu berwujud kerangka hidup yang sering muncul di malam hari. Di dalam legenda, jerangkong dipercaya berasal dari orang yang meninggal tidak tenang karena utang atau dendam yang belum terselesaikan. Ia sering menakuti orang untuk meminta pertolongan. Biasanya mereka akan mengetuk-ngetuk rumahmu di malam hari. Itu sebabnya para orang tua setelah maghrib seringkali menutup pintu dan jendela ya. Kemudian yang keempat adalah hantu Lingsir Wengi. Nah, hantu Lingsir Wengi ini berasal dari Jawa. Hantu ini dikenal melalui lagu mistis Lingsir Wengi yang sering dikaitkan dengannya. Lingsir Wengi digambarkan sebagai sosok perempuan tua yang menyeramkan.
Ia dikatakan muncul pada malam hari, terutama saat orang menyanyikan lagu tersebut. Meskipun cerita ini lebih merupakan urban legend, tetapi tidak sedikit orang yang menyatakan pernah merasa didatangi sosok hantu di saat malam hari mereka mendengarkan lagu Lingsir Wengi. Nah, apakah kalian berani malam-malam jam 12 menyalakan lagu Lingsir Wengi? Share di kolom komentar ya. Kemudian yang kelima adalah hantu botol. Nah, hantu botol ini berasal dari Maluku. Jadi hantu botol berasal dari cerita rakyat Maluku di mana makhluk ini diyakini sebagai arwah yang disegel dalam sebuah botol oleh dukun ataupun penyihir. Botol tersebut biasanya digunakan sebagai media untuk ilmu hitam atau balas dendam terhadap seseorang. Bahkan masyarakat setempat percaya kalau kalian menemukan botol kosong di halaman rumah kalian, jangan pernah diambil karena bisa jadi ada sosok hantu botol di dalamnya. Kemudian yang keenam adalah hantu kuyang. Nah, hantu kuyang dari Kalimantan ini kelihatannya sudah cukup populer karena memang sudah ada filmnya dan sudah sering diceritakan ya teman-teman. Kuyang adalah makhluk gaib berupa kepala manusia dengan organ tubuh menjuntai yang terbang di malam hari untuk mencari darah dari wanita hamil ataupun bayi. Meskipun cukup terkenal di Kalimantan, hantu ini kurang dikenal di luar wilayah tersebut dibandingkan dengan kuntilanak ataupun pocong. Namun, apabila kalian memiliki pengalaman pernah melihat sosok atau diganggu sosok kuyang, kalian juga bisa ceritakan di kolom komentar. Kemudian yang ketujuh adalah hantu wewe gombel. Nah, ini asalnya dari Jawa Tengah. Hantu ini sering muncul dalam cerita rakyat Jawa Tengah. Wewe gombel dipercaya sebagai roh perempuan yang meninggal karena sakit hati setelah dituduh menculik anak. Ia sering digambarkan menculik anak-anak yang dianggap tidak diperhatikan oleh orang tuanya, tetapi biasanya mengembalikan kembali mereka dalam kondisi baik ya. Jadi ibaratnya si hantu wewe gombel ini cuman ngajak anak-anak ini jalan-jalan dan memberikan kasih sayang serta perhatian kepada mereka. Kemudian yang kedelapan adalah hantu kolong wewe. Nah, hantu kolong wewe ini berasal dari Sumatera. Berbeda dengan wewe gombel, kolong wewe adalah makhluk gaib yang sering muncul di bawah kolong rumah panggung. Ia dikisahkan suka menggoda atau menakut-nakuti anak-anak yang bermain sendirian di malam hari. Itu sebabnya biasanya ada beberapa orang-orang zaman dulu yang suka menaruh sajen ataupun jimat untuk menghalau datangnya kolong wewe di bawah rumah panggung mereka. Apakah kalian pernah mengalami cerita ini? Kemudian yang kesembilan adalah hantu banyu. Nah, hantu banyu ini berasal dari Jawa Timur. Bagi orang-orang Jawa Timur yang pernah mendengar kisah tentang hantu banyu, apakah kalian ingat tentang ceritanya? Jadi hantu ini berasal dari mitos di sekitar sungai ataupun danau dari Jawa Timur. Hantu banyu dipercaya sebagai roh penasaran dari orang yang tenggelam di perairan. Ia sering muncul untuk menakuti atau menarik orang lain ke dalam air. Sosoknya sendiri terkadang terlihat seperti bayangan orang yang sedang berenang ya. Ada juga yang mengibaratkan hantu banyu ini sebagai sosok wanita cantik. Nah, menurut kalian si hantu banyu ini seperti apa sih, teman-teman? Kemudian yang ke-10 adalah hantu Banaspati yang asalnya dari Jawa. Kalian pasti pernah mendengar tentang sosok hantu Banaspati, bukan? Banaspati adalah makhluk berbentuk bola api yang terbang di malam hari. Dalam cerita rakyat, ia diyakini sebagai roh jahat yang menyerap energi dari makhluk hidup. Ia juga dikenal sering muncul di tempat-tempat angker dan juga dikenal sebagai pengantar santet. Konon, rumah-rumah yang pernah didatangi oleh hantu Banaspati maka akan mendapatkan malapetaka bahkan sakit yang lumayan keras.
Kemudian yang ke-11 adalah hantu suster gendong. Nah, hantu suster gendong ini adalah legenda urban di Jakarta, teman-teman. Hantu ini digambarkan sebagai suster dengan wajah pucat dan kantong besar yang digendong di punggungnya. Bahkan ia juga seringkali dikabarkan menculik anak-anak yang sedang berkeliaran sendirian, terutama di malam hari, untuk dimasukkan ke dalam kantongnya. Jadi konon si hantu suster gendong ini, dia memiliki anak, namun karena dia mati dibunuh, si anaknya ini hilang. Sehingga seringkali dia mencari anak-anak kecil yang sedang berkeliaran sendiri. Apakah kamu pernah mendengar tentang urban legend suster gendong? Kemudian yang ke-12 adalah hantu Pak Jenggot. Dan ini berasal dari daerah Sunda ya. Hantu Pak Jenggot adalah hantu yang sering dikaitkan dengan cerita rakyat Sunda yang digambarkan sebagai pria tua berjenggot panjang yang sering muncul di jalanan desa pada malam hari. Hantu ini diyakini hanya mengganggu orang-orang yang sombong atau tidak sopan ya. Hantu ini mencerminkan kepercayaan dan budaya lokal yang berbeda di setiap daerah di Indonesia, meskipun kurang populer dibandingkan dengan pocong ataupun kuntilanak. Kisah-kisah mereka tetap menarik untuk diketahui karena mencerminkan keragaman tradisi Nusantara. Nah, teman-teman, gimana nih dari 12 sosok hantu tersebut? Apakah kalian pernah mengalami gangguan ya berkaitan dengan sosok-sosok tersebut, atau mungkin pernah mendengar cerita dari nenek ataupun buyut kalian? Silahkan share di kolom komentar. Sekali lagi, ini hanyalah mitos, boleh percaya ataupun tidak, karena kebenaran hanyalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Silahkan apabila ada pengalaman, share di kolom komentar. See you on the next episode. Bye-bye.